Meski ada perlawanan, petugas Pengadilan Negeri Kendari tetap melakukan pencocokan batas tanah yang akan dieksekusi. Pencocokan batas tanah dan sita eksekusi dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Karena kondisi itu pelosok di desa kami, jauhlah dari kota untuk memanggil mobil derek atau menggunakan alat bantu lain, itu akhirnya warga kesepakat membantu supir. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Pengemudi truk dan warga sekitar sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi karena lokasinya di wilayah perbukitan dan jauh dari perkotaan, sehingga tidak memungkinkan memakai mobil derek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tidak terima dihentikan saat mengendarai sepeda motor tanpa helm dan tidak memiliki plat nomor polisi. Seorang pengendara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk dan terlibat cekcok dengan petugas lalu lintas. Pasca aksi tersebut, pengendara arogan langsung dibekuk petugas Polres Maros di rumah kontrakannya. Viral di media sosial, seorang pria pengendara motor terlibat cekcok dengan anggota Polantas yang tengah mengatur lalu lintas di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara diduga tidak terima saat dihentikan karena melaju tanpa menggunakan helm dan tanpa plat motor. Buntut dari viralnya video, motor yang terlibat pun dibekuk petugas di rumah kontrakannya. Saat digiring dan dimintai keterangan di Mako Polres Maros, pelaku hanya diam dan tampak menyesali perbuatannya. Tidak menggunakan helm, diarahkanlah untuk belok ke kiri. Namun pengendara ini tetap lurus. Akhirnya anggota saya menahan, menanyakan helmnya serta menanyakan surat-suratnya. Terus sementara ditanya, diperiksa kendaraannya tidak menggunakan plat nomor. Pria yang terlibat ini akan disahkan dengan pasal 212 KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang pengemudi taksi online nyaris jadi korban begal oleh 2 penumpangnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dianiaya menggunakan kawat oleh pelaku, namun aksi mereka gagal saat korban melawan dan membanting setir mobil hingga terperosok ke sawah. Malam mobilnya dibegal. Kampung Gubuk. Mobil taksi online ini terperosok ke sawah usai pengemudinya Muhammad Budi Santoso nyaris menjadi korban begal oleh penumpangnya sendiri di Kampung Gubuk, Desa Sukawijaya, Bekasi, Jawa Barat. Buat wilayah sini nih. Ya, Balong Gubuk, Kampung Gubuk. Kejadian bermula saat korban menerima pesanan untuk menjemput 2 penumpang dari Kemayoran, Jakarta Pusat dengan tujuan Sukatani, Bekasi. Namun, di tengah perjalanan, kedua pelaku menjerat leher korban dengan kawat. Spontan, korban mencoba melawan dan membanting setir mobil hingga terperosok ke pinggir sawah. Kedua pelaku panik dan melarikan diri. 2 pelaku itu ternyata bukan orang biasa, pelaku begal. Dia naik langsung dari Jakarta langsung ke sini. Jadi dia berpura-pura sebagai penumpang ya? Betul. Terus pelaku itu kabur, Pak? Kabur lewat, turun dari mobil langsung loncat langsung lewat sawah, persawahan. Akibat kejadian ini, korban alami luka ringan di pelipis mata dan leher.
Kasus begal ini telah ditangani pihak kepolisian dengan olah tempat kejadian perkara dan minta keterangan korban dan saksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelajar mengejar sebuah mobil SUV di jalanan kota Serang, Banten. Aksi kejar-kejaran yang viral di media sosial tersebut berujung kecelakaan hingga mobil terguling. Sejumlah pelajar menggunakan sepeda motor mengejar dan memukul kaca mobil yang dikendarai M, pelajar SMAN 1 Kota Serang, Banten. Diduga panik, M yang membawa rekannya D kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga mobil terpelanting dan terguling. Kerasnya benturan buat kaca dan bagian depan mobil ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi. Pihak sekolah juga membantah tuduhan tindakan mesum. Tapi di tempat makan itu tiba-tiba kok ada orang lain yang orang luar yang menggedor-gedor pintu mereka, gitu. Haknya apa ini menggedor-gedor sampai ngejar-ngejar? Yang menggedor-gedor pintu itu siswa juga Pak? Bukan. Orang yang memakai jaket online ini. Nah, kalau kemudian beredar video dengan seragam sekolah SMA atau SMK, itu mereka ketemu di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 pelajar penumpang mobil mengalami luka memar. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priyandi melaporkan. Pemirsa, video viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarga pasien ini terpaksa menggunakan taksi online untuk membawa pasien ke rumah sakit. Mirisnya tidak ada tersedianya ambulans ini lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Atau tidak ada. Viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya, pihak keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya yang sakit. Petugas yang tiba di rumah pasien melihat kondisinya sudah harus mendapatkan perawatan dan diarahkan untuk segera ke rumah sakit. Pihak keluarga pun kemudian menghubungi pihak Puskesmas Sipatana untuk minta tolong difasilitasi mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit. Namun, pihak keluarga kecewa ambulans dari Puskesmas tak kunjung tiba lantaran sopir ambulans masih mengikuti lomba voli. Ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding, jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah, hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu, pihak Puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke rumah Puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan.